Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah, adik-adik, mas-mas, dan seluruh hadirin serta hadirat yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah, karena dengan satu keyakinan yang bulat di dalam hati kita bahwa nikmat Allah kepada kita tidak pernah berhenti, nikmat Allah kepada kita tidak pernah salah, dan nikmat Allah kepada kita tidak pernah mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh ketika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kalian bisa melaksanakannya. Innal insana ladzalumun kafar. Sementara nikmat Allah begitu banyak, tetapi manusia kadang-kadang banyak melakukan kedzoliman dan banyak melakukan kufur nikmat. Betapa mengerikannya seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu manusia lupa mensyukuri nikmat, nikmatnya langsung dicabut atau nikmatnya langsung diambil. Kita lupa nikmat sehat, tiba-tiba langsung sakit. Kita lupa nikmat harta, nikmat materi, tiba-tiba harta yang ada pada diri kita langsung lenyap. Dan yang paling mengerikan lagi, seandainya kita lupa nikmat kehidupan kita, tiba-tiba langsung bergelimpangan orang-orang di jalan. Kenapa? Karena sesungguhnya banyak manusia yang tidak pernah atau lupa mensyukuri nikmat. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyya asyakur. Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mau untuk bersyukur atas nikmat. Contoh kecil saja. Tadi ketika kita bangun tidur, mungkin ada sebagian yang lupa. Begitu bangun langsung jenggirat, ngoten mawon nggih, apalagi ibu-ibu sudah terlambat menyiapkan makan sahur, begitu bangun langsung nyedekke kompor, tidak bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita kadang-kadang lupa nikmat keluarga, lupa nikmat anak-anak, lupa nikmat pasangan hidup, lupa nikmat tetangga yang baik-baik. Dan ketika kita ingin menghitung nikmat Allah, maka sungguh tidak mampu kita untuk mengerjakannya. Maka yang paling utama sesungguhnya adalah bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kami membawa salah satu santri untuk kaderisasi. Dan memang kami program tahun ini adalah membawa atau menyertakan, kalau dulu zaman Ustadz Z namanya intilan, supaya ngintil dulu. Saya dulu juga sering ngintil Mbah Z, Mbah Abbas menika ke Wadas Lintang,
ke Sepuran, ke Kepil, dan lain sebagainya. Nah ini yang sering kultum atau sering kuliah subuh untuk dari SMP Muhammadiyah atau Pondok SMP, saya bersama Ustadz Kosdan. Nah, maka Ustadz Kosdan pun sebisa mungkin kemana-mana diiringi dengan santrinya. Nah ini namanya Jabir dari Sidojoyo. Sudah hafal alhamdulillah 2 juz 30 dan juz 29. Ustadznya saja baru juz 30 gitu. Ini jamaah rahimakumullah, jadi latihan supaya nanti ketika benar-benar lulus dari SMP Muhammadiyah sudah siap menjadi imam dan khotib serta kalau bisa dakwah kemana-mana. Ini yang ketiga. Yang keempat, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan seperti kemarin disampaikan oleh Mas Ari, bahwa iman itu bukan hanya sekedar pengakuan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia ada yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tetapi keimanan mereka kemudian dibantah oleh Allah. Wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka belum beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena keimanan mereka baru sebatas pengakuan. Seperti yang kita sampaikan beberapa saat yang lalu di dalam pengertian iman. Al-imanu huwa tasdikun bil qalbi, takrirun bil lisani, wa amalun bil arkani. Yang namanya iman itu unsurnya 3. Yang kesemuanya harus ada, harus lengkap, harus seimbang. Yang pertama adalah tasdikun bil qalbi, yakin dengan hati. Hati kita meyakini, hati kita penuh dengan keyakinan. Yakin dengan hati saja belum cukup, harus ada takrirun bil lisan, diikrarkan dengan ucapan atau dengan lisan. Dan insya Allah setiap saat, setiap waktu, ketika kita sholat, paling tidak kita sudah menyampaikan atau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu paling tidak di dalam setiap kali kita sholat sudah kita takrirkan. Atau mungkin ketika kita ada pengajian, majelis taklim, biasanya pembawa acara mendahului dengan berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu adalah takrir, ikrar, mengucapkan dengan lisan kita akan keimanan kita. Hati sudah yakin, lisan sudah mengucapkan. Kemudian yang ketiga yang paling utama lagi adalah perbuatan harus membuktikan. Artinya bahwa orang yang beriman, seluruh perbuatan-perbuatannya harus atas dasar iman. Dan ketika kita berbuat sesuatu, beribadah, bermuamalah, ternyata atau kita dasari dengan keimanan, maka itu merupakan satu hal yang istimewa dan akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci pembuka pintu surga adalah kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Ini bukan berarti besok kelak ketika kita di hadapan Allah, terus di hadapan pintu surga, kita membuka pintu itu dengan kunci yang kita bawa. Kita mikul kunci, ngoten nggih Ibu nggih.
Bukan berarti kita mikul kunci atau membawa kunci kemudian kita masukkan ke dalam pintu surga, tidak. Tetapi pintu surga itu mulai kita buka sebetulnya adalah di dunia. Artinya apa? Apapun yang kita awali, kita dasari dengan keimanan, maka itu akan bernilai di surga. Sholat dasarnya iman, maka sholat kita akan membuka pintu surga. Puasa dasarnya iman, maka puasa akan membuka pintu surga. Berkeluarga, bekerja, sampai hal yang remeh, sampai hal yang paling kecil, ketika kita dasari dengan iman, kita dasari dengan tauhid, maka itu sebetulnya adalah kunci-kunci pembuka pintu surga. Jadi membuka pintu surganya itu bukan besok ketika hari kiamat. Bukan nanti setelah kita meninggal dunia, tidak. Mulai sekarang pintu-pintu surga itu telah atau sudah kita buka. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara segala sesuatunya harus atas dasar iman. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena banyak orang yang ketika beriman hanya sekedar mengaku. Hatinya sudah iman. Minta maaf, lisannya sudah iman. Tetapi hatinya belum mengatakan iman. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Badui yang datang kepada beliau. Kemudian mereka mengatakan, amanna, kami telah beriman. Tapi Rasulullah kemudian mengoreksi, jangan dulu kalian katakan amanna, tetapi sampaikanlah aslamna. Kami baru menjadi seorang yang muslim, belum menjadi seorang yang beriman. Mengapa? Walam yadkhulil iman fi qulubikum, belum masuk iman ke dalam hati kalian. Maka jamaah rahimakumullah, antara hati, lisan dan perbuatan ini harus seiring sejalan, harus linier, harus garis lurus. Ketika tidak sama antara lisan, hati dan perbuatan, itulah yang kemudian disebut dengan kemunafikan. Ada beberapa orang yang ketika kaitannya dengan iman hanya sekedar ngaku. Kalau ngaku-ngaku saja kan boleh nggih ibu-ibu nggih. Ngaku itu boleh. Pamanipun bapak-bapak mengakui kae alun-alun saamban-amban kae mbiyen ngon simbahi nyong nggih mboten. Angsal napa mboten ibu-ibu? Angsal mawon wong namun ngaku nggih mboten. Kae adipura mbiyen pekarangan ngon Pak Liku ngoten. Terus sekda itu adalah pekarangan ngonku. Angsal mboten menawi ngaku-ngaku niku. Angsal mawon. Ngaku pekarangan, ngaku rumah. Itu rumah yang paling bagus di Seruni itu rumah saya. Umpamanya nggih mboten? Boleh. Asal jangan ngaku istri tetangga nggih Ibu nggih. Ini bermasalah. Tapi kalau ngaku saja ndak apa-apa sebetulnya. Ada orang yang cantik jelita lewat nggih mboten? Wae sing paling ayu bojoku. Boleh. Wong ngaku saja nggih mboten. Tapi sama dengan tanah, sama dengan pekarangan. Ketika kita hanya mengaku boleh, kalau suatu saat kita ingin gunakan, suatu saat kita ingin mondasi, bikin rumah, maka pasti akan ditanya oleh tetangga atau oleh aparat. Jenengan badhe bangun omah teng tengah alun-alun niku dasare napa mawon niku. Jadi pohon beringin yang di tengah alun-alun itu dibongkar terus akan dipondasi. Dasare napa? Wah niki lemah ingen kula. Lah pundi buktine? Niki sertifikate, terus niki PP napa? Seponya bayar pajaknya, ternyata lengkap. Oh ya, lanjutkan. Tapi kalau tidak bisa membuktikan bukti kepemilikan, ya sudah berarti berurusan dengan aparat. Jenengan gandeng kae wong sing paling ayu ngalor ngidul niku kok pripun niku? Lho niku bojone kula kok. Lho pun dibuktine niki wonten surat nikah nggih mboten? Ada surat nikah, saya baru nikah kemarin di KUA umpamanya. Itu tidak bermasalah. Oh ya udah lanjutkan. Ajeng digandeng, ajeng dibonceng nggih monggo.
Tapi kalau kemudian jenengan kok runtang-runtung kalih niko kok saben dinten ngalor ngidul niko sinten sih? Nggih niko bojone kula. Lah buktine pundi? Wah, dereng tak pendet. Loh kok dereng pendet? Wong dereng nikah ngoten. Wah, ini bisa berurusan dengan aparat. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Keimanan pun harus kita buktikan. Bukan hanya keyakinan dalam hati, bukan hanya kemudian diucapkan, tetapi yang paling utama lagi adalah pembuktian. Maka pada bulan Ramadan ini kita sedang diajak oleh Allah untuk membuktikan keimanan kita, yaitu dengan cara berpuasa di bulan Ramadan sebagai wujud bahwa kita benar-benar orang yang beriman. Tetapi meskipun begitu ya masih saja ada orang-orang yang pembuktiannya kurang. Sehingga kadang-kadang ada beberapa orang yang menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kesedihan, penuh kesusahan. Puasa maning, gimana? Artinya mereka sangat bersedih membayangkan laparnya, membayangkan dahaganya di tengah terik matahari yang panas. Maka kadang-kadang kita lihat nggih ibu-ibu nggih, seseorang ketika sahur di rumah ikut keluarga, nanti di pasar ikut sahur yang kedua. Nanti begitu maghrib tiba bersama keluarga ikut berbuka lagi gitu. Bahkan kadang-kadang alhamdulillahnya keras sekali itu. Alhamdulillah sido maghrib gitu. Padahal sudah buka di pasar untuk yang pertama. Maka kadang-kadang di pasar itu banyak kita dapatkan warung sikil gantung ibu-ibu nggih. Napa niku warung sikil gantung? Warung sing ketok mung sikile. Dikira malaikat bingung niki sikile sinten nggih mboten. Malaikat tidak akan bingung sikilnya siapa itu. Beberapa saat yang lalu kami pernah wawancara dengan pengelola rumah makan bakso. Ketika saya tanya, Mas jenengan nanti ketika bulan Ramadan warung baksonya tutup napa buka? Nggih buka Ustaz. Eman-eman nggih mboten. Loh kok eman-eman? Karena ketika bulan Ramadan bukan justru menurun omsetnya, malah justru naik. Masya Allah. Lho jenengan niki nyediani sinten? Nggih kula nyediani niatipun nggih nyediani para musafir. Musafir saking pundi? Nggih kadang-kadang saking tebih, kadang-kadang nggih dekat-dekat saja. Ada musafir dari Seruni, dari Kertek, dari Garung, Kalibeber nggih mboten. Loh, musafir pripun? Nah, zaman Rasulullah itu yang namanya musafir ketika seseorang pergi dari rumah kemudian sudah tidak kelihatan, itu sudah disebut musafir. Kenapa sudah tidak kelihatan disebut musafir? Karena zaman Rasulullah itu keadaan alamnya itu adalah padang pasir. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak bepergian dari Seruni terus ke selatan terus sampai Selomerto itu masih kelihatan. Sampai perbatasan Banjar itu masih kayak sopo kayak Cili, Ireng, Udik-udik masih kelihatan itu. Baru nanti kalau sudah Banjarnegara lah baru hilang ditelan oleh padang pasir. Lah sekarang kalau standarnya musafir itu seperti dulu zaman Rasulullah, saking Seruni mingser sekedik pun musafir sudah tidak kelihatan. Berarti aman jamaah rahimakumullah. Maka mingser teng warung teng pekan atau wah alhamdulillah wis musafir. Loh kok wis musafir? Lah wis ora ketok saking omah gitu. Lah ini bukan begitu nggih. Jadi musafirnya sekarang dengan musafirnya dulu itu berbeda. Memang para ulama harus kemudian menghitung jarak juga, bukan hanya jarak pandang tetapi juga jarak tempuh. Jamaah rahimakumullah, maka pada bulan ini, bulan Ramadan, mari kita gunakan bulan ini sebagai bulan pengampunan. Karena jelas di dalam Al-Hadis Rasulullah menyampaikan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama, penuh dengan keimanan. Jadi puasa kita harus atas dasar iman. Dan sesungguhnya bukan hanya puasa harus atas dasar iman. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dari amal-amal ibadah kita, dari kebaikan-kebaikan kita, dari amal solih kita, harus atas dasar keimanan. Ketika dasarnya iman, maka ini semuanya akan menjadi kunci pembuka pintu surga. Yang kedua, harus atas dasar ihtisab. Ihtisab itu bisa berarti perhitungan, bisa berarti harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah berpuasa untuk hari yang keberapa ibu-ibu? Hari yang ke-7. Insya Allah 22 hari lagi kita hari raya. Jadi harus kita hitung ibu-ibu. 22 hari lagi kita hari raya. Rasanya cepat sekali ibu-ibu. Kemarin baru hari Kamis kita mulai puasa, sekarang ujuk-ujuk mau hari Kamis lagi. Nanti tahu-tahu sudah hari Kamis yang kedua atau hari Kamis yang ketiga. Nanti tahu-tahu sudah hari Kamis yang keempat. Tahu-tahu sudah selesai bulan Ramadan. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa menghitung bukan hanya kuantitas, tapi yang paling utama adalah kualitas puasa yang kita laksanakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kami yang menyampaikan dan jamaah rahimakumullah. Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kesalahan kekeliruan benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.